Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Indra Supriya Dewi, guru IPA di SMP Negeri 1 Pangkarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan semakin meluasnya wabah virus corona, peserta didik diharuskan belajar dari rumah. Untuk mempermudah proses belajar dari rumah, guru dan peserta didik membutuhkan sarana yang dapat membantu proses belajar mengajar. Nah, supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik, saya menggunakan rumah belajar. Rumah belajar menyediakan bahan belajar serta fitur-fitur yang mendukung semua kebutuhan belajar secara daring. Rumah belajar memiliki 4 fitur utama. 1. Kelas digital, 2. Sumber belajar, 3. Laboratorium maya, 4. Bank soal. Kelas digital. Dengan menggunakan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan peserta didik dalam bentuk digital. Fitur sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi belajar dengan tampilan menarik dalam bentuk gambar, video animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Fitur yang ketiga, laboratorium maya. Laboratorium maya merupakan fitur simulasi praktikum yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja peserta didik dan teori praktikum. Fitur yang keempat, bank soal. Fitur ini berisi kumpulan soal dan materi evaluasi peserta didik yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan harian, dan ujian. Sebelum memulai proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus saya siapkan, yaitu 1. Membuat grup WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini saya gunakan untuk mempermudah komunikasi saya dengan peserta didik. 2. Membuat akun guru di rumah belajar. 3. Meminta peserta didik untuk membuat akun siswa di rumah belajar. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Discovery Learning dengan sintaks sebagai berikut. Sintaks yang pertama adalah stimulasi. Peserta didik menonton video yang ada di fitur sumber belajar. Sintaks yang kedua, identifikasi masalah. Peserta didik membuat pertanyaan terkait video yang sudah ditonton di fitur sumber belajar. Sintaks yang ketiga, pengumpulan informasi atau data. Di sini, peserta didik melaksanakan praktikum dengan menggunakan fitur laboratorium maya. Sintaks yang keempat, pengolahan informasi atau data. Yang kelima, verifikasi hasil. Peserta didik mengumpulkan lembar kerja. Sintaks yang keenam, generalisasi. Peserta didik membuat kesimpulan. Pada akhir pembelajaran, saya memberikan latihan soal menggunakan fitur bank soal. Dengan adanya rumah belajar ini sangat membantu sekali proses pembelajaran secara daring, karena rumah belajar memiliki fitur-fitur yang menyajikan materi yang ditampilkan secara menarik, baik itu dalam bentuk gambar, video animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan, sehingga belajar dari rumah jadi lebih semangat dan menyenangkan. Sahabat rumah belajar, sampai di sini dulu sharing saya tentang pengalaman saya melaksanakan proses pembelajaran secara daring menggunakan rumah belajar. Sampai jumpa.